Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Revolusi Indonesia. Ya, di video yang kedua ini saya mau menanggapi berbagai macam pemikiran, pendapat, ide-ide dan temuan-temuan dan ya seterusnya dari anak-anak bangsa yang beredar di tidak tahu berapa banyak sebenarnya YouTube yang membahas tentang Satrio Piningit itu, yaitu ketika mereka berbicara tentang siapa guru sang Satrio Piningit. Ya, gurunya. Jadi kalau saya lihat dari uraian-uraian yang disampaikan itu dari berbagai macam, beda-beda. Ada yang mengatakan punya guru, ada yang tidak punya guru. Nah, saya mau merangkum. Satrio Piningit itu gurunya itu disebut adalah yang pertama perjalanan hidupnya. Kemudian alam semesta, kemudian para malaikat, kemudian bisikan-bisikan. Tapi ada juga yang beberapa mengatakan itu dengan istilah dewa-dewa dan sebagainya. Nah, itu yang saya lihat pendapat atau penjelasan dari narasumber yang ada di channel YouTube di medsos itu. Terus ada juga yang menarik menurut saya itu bahwa ternyata Satrio Piningit itu punya guru. Jadi itu di ceritanya itu saya lihat mereka mengatakan bahwa ketika sang si Satrio kecil ini masih kecil, itu orang tuanya itu sangat takut. Nanti dia apa-apain, nah ini si Satrio Piningit ini, dia apa-apain. Makanya diantarlah dia ke seorang guru. Dan macam-macam lagi pendapat-pendapat. Nah, dari berbagai macam pendapat-pendapat itu, saya, Juan Siregar, memang merasakan khususnya tentang gurunya perjalanan hidup, gurunya alam semesta. Ya memang saya melihat perjalanan hidup Juan Siregar ya seperti itu persis, plak dan plek. Nanti kita lihat seperti apa saya gambarkan. Cuman yang kalau dikatakan dia punya guru, ya sama lah, kita semua sekolah itu ya punya guru. Sekolah SD, SMP, SMA punya guru. Kalau sudah kuliah namanya bukan guru, dosen. Ya udah itu aja. Apakah saya pernah belajar di pendidikan lain, pesantren atau apapun? Tidak pernah. Apakah saya pernah berguru belajar ilmu tertentu? Mana sempat. Dan saya tidak terlalu punya pemahaman atau hati pemikiran kerap seperti itu. Saya tidak, atau mungkin katakanlah nggak punya nyali saya. Saya orang biasa dan nggak tahu apa-apa. Saya hanya meyakini segala sesuatu itu diperoleh dengan perjuangan, diperoleh dengan real usaha nyata, tidak dengan cari mantra-mantra. Karena saya kalau sudah urusan mantra-mantra, saya melarikan diri saja, tidak mau ikut-ikut. Oke, kita lanjutkan. Jadi siapa guru Juan Siregar? Nah, kalau tadi Satrio Piningit yang digambarkan seperti itu kan, ini saya bukan Satrio Piningit, tetapi saya adalah Juan Siregar. Namun karena kesamaan Satrio Piningit dengan yang dialami oleh Juan Siregar, nah ini saya sampaikan. Jangan-jangan Juan Siregar itu ya Satrio Piningit itu yang diceritakan itu. Nah ini yang makanya saya buat lagi video yang kedua ini. Oke, kita simak ya seperti apa. Nah, Juan Siregar itu kalau menurut saya dia gurunya ya betul perjalanan hidup, seperti di video pertama. Bagaimana
derita demi derita pengalaman. Walaupun itu penderitaan, mungkin itu sebab kenapa ada ilmu luar biasa saat saya menulis visi misi tahun 98 itu. Kan visinya kan, ku nikmati tiap detik hidupku, ku bahagiakan orang-orang di sekelilingku. Memberi adalah menerima, adil. Ratu adil. Adil. Ukuran sukses seorang Juan adalah seberapa banyak orang lain yang dia bantu menjadi sukses. Kemudian ini ada lagi motonya itu yaitu kebahagiaan sejati. Ini landasan karakter pribadi ya. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita sanggup menikmati penderitaan, pelecehan, hinaan, rintangan, dan tantangan. Memang itu saya tulis tanggal 22 Februari 98, sama itu, banyak itu waktu itu saya buat. Tapi ini ukuran sukses seorang Juan adalah seberapa banyak orang lain yang dia bantu menjadi sukses. Itu yang proses-proses di pelatihan itu, semakin berapa ribu, berapa ratus perusahaan. Kemudian saya merasa lewat itu tidak cukup membangun bangsa, harus lewat buku. Makanya sering bilang, seandainya saya dibakar menjadi abu, asal hati ini melekat di hati putra putri Ibu Pertiwi, saya ikhlas. Semoga Allah belum memanggil saya sebelum buku ditulis. Buku mana? Buku apa? Nggak bisa menulis. Tapi begitulah Allah, ya, dikasihlah mimpi rahasia iman itu sehingga benar-benar bisa menulis buku. Itulah perjalanan hidup, membimbing semua hidup itu terarah sesuai kehendak Allah itu. Cuman kepekaan kita membaca bagaimana peristiwa perjalanan hidup itu untuk kita mengambil hikmah. Nah, kalau dikatakan juga oleh video-video di YouTube itu belajar dari alam semesta, ya mungkin kalau kita lihat di zamannya Adam, itu putranya itu Habil dan Qabil. Mereka itu kan tahu mengebumikan mayat itu dari peristiwa burung gagak itu. Jadi mengambil hikmah dari kejadian-kejadian alam. Saya melihat juga Juan Siregar belajarnya hampir seperti itu. Bisa menulis buku, bisa mungkin di training-training dulu pun masih di Surabaya. Kepekaan kita melihat kejadian-kejadian yang saat kita mungkin di mana, lagi apa kejadian yang terjadi di sekitar itu. Itu sebenarnya kalau kita cermat, tapi kita harus punya tujuan dulu, kebutuhan ilmu apa. Baru kita bisa membaca apa yang Allah kehendaki dari kejadian itu. Mungkin sukar masih dipahami oleh bangsa Indonesia dengan kalimat begini. Saya coba yang lebih gampang dipahami. Ketika peristiwa saya pulang dari rumah sang mantan pangap, jenderal itu, dari Jakarta menuju Semarang dengan putra saya yang masih usia 29 bulan. Nah, itu kan endingnya di mana? Di Polsek Tulis. Kata-kata tulis itu kan sebenarnya nama polsek, nama tempat di Batang ya, ada di Batang itu namanya Polsek Tulis. Nah, kejadian ini bagi perjalanan hidup Juan Siregar dan kelak untuk manusia di muka bumi ini, itu akarnya ya dari Polsek Tulis itu. Kekeliruan atau kesengsaraan penderitaan manusia di muka bumi itu ya karena kata-kata tulis itu. Nah, ini kan kepekaan, semua orang tahu tulis, orang sana banyak. Yang hidup di sana, yang lahir di sana, yang sampai turun-temurun berapa ribu tahun lalu ditulis itu mungkin banyak orang. Tapi siapa yang bisa mengambil hikmah dari kata-kata tulis itu? Ya mungkin baru Juan Siregar. Dari mana dia bisa mengambil hikmahnya? Apa maksudnya? Ya, bagaimana Allah pertama kali menurunkan ayat itu lah, surah Al-Alaq, Iqra. Anehnya, selalu kita dengar dari ceramah-ceramah para ulama, para kiai itu, ya sampai Iqra toh. Padahal hanya 4 ayat setelahnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam.
pena. Tulis. Pena itu alat menulis kan? Pena. Para ulama bilang, hidup tergantung niat. Tapi tidak pernah mengajarkan bagaimana meniatkan hidup. Allah mengajari Juan Siregar tahun 98 itu. Tulis niat. Serahkan kepada Allah, jadikan doa. Allah terima. Ya udah. Baru baca Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas untuk dapat petunjuk. Ya jadilah kita segala-galanya terbimbing oleh Al-Quran dan Allah nanti. Ya udah, sesederhana itu. Jadi tidak aneh-aneh. Oke ya, ini saya tambah-tambahin, semoga semua bangsa Indonesia bisa mengambil hikmat dari ini dan bisa dipraktekkan langsung. Kalau mau dibimbing oleh Allah, hanya itu. Tulis niat, serahkan kepada Allah, baca Al-Quran. Semua hatimu akan tercahaya Al-Quran menjalani perjalanan hidup. Oke, kata-kata tulis itu, ini yang dilalaikan dan belum pernah saya dengar ulama satupun di bumi bagaimana ayat yang keempat itu dilaksanakan atau diamalkan. Padahal Allah mengajar manusia dengan pena. Ini jelas-jelas Allah sebutkan begitu. Tetapi kok nggak dicari gimana caranya, kok nggak dipraktekkan? Kan aneh. Harusnya Iqra dan Qalam itu kan harus, iyalah kita juga belajar apa? Tulis baca, baca tulis. Kan itu dasarnya kehidupan, dasarnya kita sekolah. Apa yang pertama dipelajari? Ya tulis baca, baca tulis. Sama saja. Tapi kenapa di agama kita hanya Iqra? Itu pun Iqra-nya nggak jelas, jadi yasinan. Bukan Iqra untuk dapat petunjuk. Padahal Allah bilang sudah bahwa Al-Quran itu adalah buku petunjuk. Kan jadi tumpang tindih semua. Oke. Tulis. Itu yang terjadi di Polsek Tulis itu. Ternyata peristiwa siksa neraka yang kedua itu dimulai dari Polsek Tulis. Ya intinya yang utama ya untuk mendapatkan kosakata tulis itu. Karena kosakata itulah pangkal dari perubahan bangsa Indonesia, pangkal dari perubahan seluruh muka bumi yang menuju bagai surga itu. Kok bisa? Ya kalau seluruh pribadi bangsa Indonesia telah menulis niat serahkan kepada Allah. Kita tunggu 21 hari kemudian, 3 bulan kemudian pasti negeri ini bagai surga. Berarti nggak perlu tunggu setahun kan? Setelah menulis, misalkan hari ini kompak semuanya menulis niat atau cita-cita, tentu Allah terima. Berarti sejak hari ini, pada per detik ini Allah telah menerima seluruh bangsa Indonesia, pribadi-pribadi bangsa Indonesia untuk dia bimbing sesuai. Karena nggak mungkin sama, makanya namanya dinilah. Saya niatnya lain, dia niatnya lain. Ya itulah dinilah itu ya niat yang diserahkan kepada Allah sebagai pembimbing. Beda dengan yang diajarkan kita di Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan semuanya itu beda. Nah untuk masalah seperti penjelasan itu saya mungkin tidak bagus di lewat video publik seperti ini, tapi nanti dengan lintas agama, para ulama, para ahli itu nanti saya bisa sampaikan, bahas bersama mereka. Nanti biarlah mereka yang menyampaikan ke umat. Saya bukan siapa-siapa, nggak mungkin saya mau menyampaikan langsung ke umat. Saya ada jalanan loh, mana bisa menyampaikan masalah agama. Memang ulama, memang pendeta saya. Oke. Ini kita agak melebar kemana-mana, ngalor ngidul ngobrol. Tetapi saya benar-benar dari video kali ini ingin menyampaikan perjalanan hidup Juan Siregar dan sekaligus juga hikmahnya saya sedikit demi sedikit saya sampaikan agar bisa nanti menulari ke seluruh bangsa Indonesia, putra putri Ibu Pertiwi. Oke ya. Oke lanjut, bahwa di video-video itu kata mereka itu juga berguru kepada selain tadi perjalanan hidup, alam semesta, para malaikat, bisikan-bisikan kayak gitu-gitu ya. Ya kalau para malaikat itu saya tidak terlalu mengetahui bagaimana cara malaikat mengajari saya dan seterusnya ya, saya nggak tahu, tidak mengerti. Jin-jin juga katanya gitu. Kalau ada juga yang bilang setiap hari itu ada hari-hari itu apa namanya kaum jin itu berkumpul di rumah Juan. Pokoknya gitu-gitulah. Oh bukan jin, leluhur itu berkumpul di tempat di rumah Satrio Peningit gitu. Ya saya aja nggak punya rumah, saya tinggal di rumah mertua.
Emang berdua boleh datang leluhur ke sana, leluhur yang mana juga nggak ngerti. Jadi itu mungkin pemahaman-pemahaman atau mungkin bagaimana karena sudah ratusan tahun dibuat prediksi itu, ramalan itu oleh Prabu Jayabaya itu, jadi muncullah pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Nah ini saya sampaikan, ya kita biasa saja lah. Juan Siregar itu orang biasa banget, cuman bedanya dia petarung sejati dalam belajar. Nah ini kita coba lihat realnya kalau Juan Siregar itu seperti apa sih, bagaimana sih, dari mana dia dapat ilmu, padahal tanpa guru gitu ya, gurunya kok alam semesta. Saya coba lihat bagaimana sepintas ketika di SD pun awal-awal sekali mau bodoh, memang bodoh. Saya sampai sekarang itu menyadari diri saya itu seorang yang bodoh dibanding orang kebanyakan. Itu terlihat dari SD pun ketika kita mengaji, mereka karena kalau store gitu mereka sudah selesai, sudah pulang. Nah, Juan Siregar itu masih ngulang. Besoknya dikira, Juan bodoh, nggak selesai, nggak pulang, Juan bodoh, nggak selesai, nggak pulang. Panaslah hati. Akhirnya karena nggak terima ejekan seperti itu, awas, aku pasti bisa, gitu. Jadi rajin, karena ibunda saya itu guru ngaji, pagi-pagi udah langsung, ya udah, saya lebih baik muridnya yang nggak usah belajar, yang penting saya pintar duluan, yang gangguin. Pokoknya kalau tidak mau diajari saya nangis saja. Gampang, masih ada anak kan. Udah, akhirnya setelah rajin seperti itu, nanti ketika waktu ngaji habis maghrib kan ngajinya, saya lebih cepat dari yang mereka. Akhirnya jadi saya yang paling pintar karena rajin walaupun bodoh. Jadi untuk adik-adikku semua di negeri ini atau siapapun lah, jangan minder karena bodoh. Kalau bodoh kuncinya hanya rajin. Oke, itu. Kemudian ketika kuliah, sukar dipercaya ya. Di semester pertama itu durasi belajarnya hanya 3 bulan. Tetapi begitu semester 2, saya sudah diterima di lembaga pendidikan untuk mengajar bahasa Inggris. Dan di semester 2 itu saya sudah terbiasa mencari orang-orang luar. Di Banda Aceh itu ada Baitur Rahman. Pokoknya saya membiasakan diri untuk mencari orang-orang luar untuk sebagai guide. Tidak ada lembaganya, tetapi saya menjadikan diri guide. Guide. Aduh, ya banyak juga teman-teman wisatawan itu mau berteman sama mereka, cerita-cerita, dan ya lumayan uang juga lumayan oke dari mereka itu. Cepat masih kuliah kan, itu uang. Baru 3 bulan itu berarti namanya kalau sudah jadi guide itu berarti sudah top chair, sudah ngajar, berarti sudah mantap. Ini ditesok hanya 3 bulan. Bagaimana dia buat seperti apa rajinnya? Ya bayangin saja lah. Kemudian semester 4 ini juga mungkin saya lihat Juan Siregar itu sangat peka, jeli melihat peluang gitu ya, mungkin belajar dari alam dan juga karena kondisi kehidupan. Saya membuka perusahaan, kalau dikatakan perusahaan, biro terjemahan, namanya Professional Translation Agency. Ingat wasiat saya itu, aduh, Professional Translation Agency. Jadi saya buat stiker. Itu teman-teman di Aceh itu, jadi aduh banyak sekali yang bantu saya. Saya buat stiker, tempel di kantin-kantin kampus, tempel sini. Terus itu kalau di Banda Aceh itu kan robur itu bis khusus kampus, ada tulisannya Darussalam gitu. Ongkosnya waktu itu berapa ya, Rp25. Murah. Jadi itu di bis kampus itu tempeli. Itu saking banyaknya itu pesanan gitu ya, dan berbagai macam ilmu. Saya berarti terbiasa menerjemah ilmu ekonomi, teknik, kedokteran. Paling banyak kedokteran, karena mungkin orang-orang kedokteran butuh ilmu, jarang yang bahasa Indonesia. Akhirnya saya banyak uang, tapi yang luar biasa, saya banyak uang itu.
Itu saya yang saya yakin saya lebih cerdas daripada itu yang menerimanya. Kan banyak ilmu yang tidak bisa saya pindahkan dari bahasa asalnya ke bahasa Indonesianya itu. Jadi yang lebih paham ya saya lah mungkin. Jadi ilmu Juan Siregar itu berarti ilmu segala-gala ilmu. Dari teknik, kedokteran, biologi, ekonomi, waduh, berbagai macam. Itu apa ya? Bagaimana kalau dikatakan siapa guru Juan Siregar? Ya alam semesta itu. Ilmu-ilmu, ya itu semuanya. Tapi bagaimana Allah membuat perjalanan hidup sehingga seperti itu? Jadi kenapa dibahas ini? Padahal dulunya saya diterima pertama kali si Penmar itu di Fakultas Hukum sebenarnya. Tapi karena sudah di rumah Letnan Kolonel Infanteri itu, ya udah saya sudah tidak bisa kuliah. Tahun berikut baru ambil bahasa Inggris. Jadi dengan bahasa Inggris itu ya bisa jadinya. Selain itu, saya tidak tahu ya, sejak semester 2 itu kok nggak menarik menurut saya bahasa Inggris itu, nggak ada tantangan. Apa ya, karena mungkin juga sudah belajar, sudah jadi guide. Jadi sama sekali saya tidak terangsang. tidak ya udah bahasa Inggris biasa aja. Tapi kalau di pustaka itu, saya di pustaka wilayah, pokoknya gara-gara ilmu ini itu saya sampai nyari-nyari pustaka untuk bisa nyari buku itu, karena di kampus sudah mungkin saya makan semua buku-buku di kampus. Ada di pustaka kampus, pustaka pusat, ada pustaka fakultas, terus di pustaka wilayah Banda Aceh itu juga banyak ya. Tapi itu saya rasa masih kurang. Itu masih cari-cari pustaka di dekat pendopo, apa itu namanya? Lupa saya. Filsafat, psikologi sama tasawuf. Nggak tahu saya. Itu bagi saya itu baca-baca itu koyo kelinci yang sedang di ladang timun rasanya itu kalau sudah ada buku filsafat psikologi itu aja. Heran loh, kuliahnya bahasa Inggris tapi bukunya semuanya filsafat psikologi tasawuf. Nah itu di masa-masa itu mungkin saya melihat semakin peka dari terjemahan, dari juga berteman dengan orang-orang berbagai negara itu, juga memahami filsafat psikologi tasawuf itu. Saya melihat di kondisi Indonesia itu kok aneh ya. Katanya Indonesia paling kaya, tapi mereka yang dari luar itu hanya buruh, bisa wisata, yang ngasih uang mereka ke saya. Tapi saya orang bilang saya yang kaya. Ya kan enggak bener. Mereka cuma sekedar buruh, bisa keliling dunia. Kita merasa kaya tapi nggak punya apa-apa. Ini bagi saya itu di masa itu kan jadi kita perang batin juga. Ada apa. Makanya mungkin semakin gila ilmu, gila buku itu hampir tanpa tidur. Ada satu kejadian itu di semester, pokoknya di banyak pesanan-pesan itu pas mungkin mau mendekati ujian itu berapa lama nggak tahu, sebulan apa bulan, yang nggak tidur itu kan mimisan. Jadi pas tengah malam itu lagi nulis gini, bukan netes tapi kayak ngalir gitu mimisannya itu, darah mengalir dari itu mungkin saking lamanya tanpa tidur terus nulis. Tapi saya pikir bukan karena tanpa tidur dan nulis, tapi karena bisa jadi kebanyakan rokoknya ya, namanya kalau gitu kan ada rokok gitu. Tapi dibawa teman ke klinik, terus disuruh disuntik ini istirahat. Begitu tidur bangun lagi, sehat. Padahal pada saat itu sekedar ngangkat tangan aja nggak sanggup kok. Itu cepat juga sembuh. Ya udah, begitu bangun ya mulai lagi. Itu kalau nggak disor nanti saya nggak dimarahi orang-orang, itu juga bahan kuliahnya. Filsafat, psikologi, terjemah berbagai macam ilmu. Nah itu gurunya Juan Siregar itu ya itu ilmu-ilmu itu semua. Nah kalau kita melihat ketika setelah bekerja di Surabaya itu, saya kan
memang lama berkarir di hotel Sheraton Surabaya Hotel Towers. Sheraton Surabaya Hotel and Towers itu mungkin yang salah satu hotel termewah, 6 tahun ya di sana. Apa yang paling saya suka kalau di situ apa? SGSS, Sheraton Guest Standard Service. Ya banyak ya, kita memperbaiki karakter di SGSS itu, ditraining tiada hari tanpa training ya, kita di training seperti apa, bagus juga hotel itu. Nah begitu keluar dari hotel itu, saya mulailah karir di sebagai Litbang penelitian dan pengembangan yang menguasai ribuan buku, punya seorang bos hebat lulusan PhD dari Amerika, dari Michigan University. S2-nya itu saya tidak tahu dari mana, dari Malang. Pokoknya dia itu banyak belajar di Jerman, di Australia, di Amerika. Nah buku-bukunya dari berbagai negara itu. Wah itu saya penguasanya. Oh itu bawa buku 30 ke rumah itu. Suka-suka aja. Kalau memang ada kadang disuruh, kamu buat begini, langsung senang kali. Tapi kalau nggak disuruh, pusing juga. Akhirnya cari-cari sendiri. Bawa 30, cari-cari, bikin kayak pelatihan program-program pelatihan baru dari 30 buku itu. Kalau sudah jadi senang juga gitu. Tapi nggak tahu untuk apa juga. Ya udah tak biarin aja di rumah. Persiapan kalau dia pas minta nanti tinggal ngasih, pikir saya gitu. Tapi bukan karena mau bikinnya, senang belajarnya itu, senang memahami para ahli dunia itu pola pikirnya. Ya udah, akhirnya saya bisa melahirkan teori-teori baru, pemahaman baru dari kumpulan ahli dunia itu. Kebiasaan itu mungkin kayak katakanlah ada seorang pembicara mau training, ya udah mungkin saya buatkan materinya dari berbagai sumber itu. Ini bos silahkan dipakai. Jadi saya memang trainer dari para trainer. Kepala suku untuk ilmu ya saya lah. Nah itu yang terjadi ketika itu ada dua buku yang paling fenomenal menurut saya. Itu yang satu berjudul Positive Mental Attitude, tapi pengarangnya itu saya agak ragu. Kalau enggak Stefan Schwartz, ya nggak tahu lah. Pokoknya judulnya itu sekitar 400-500 halaman. Itu benar-benar saya suka itu karena isi di dalamnya itu adalah kisah-kisah orang-orang yang sudah kritis, sudah koma, sudah ini, tapi bisa berprestasi dahsyat. Dia dikumpulin dari berbagai negara itu, dikumpulkan satu buku. Nah itu saya terjemah itu dari awal sampai di akhirnya itu ada kayak seberapa positif Anda itu, ada kayak tes gitu. Nah itu benar-benar saya terjemah, nggak tahu berapa lama itu selesai. Ya itu kerjakannya malam, kalau siang kan kerja normal. Terus itu satu yang benar-benar utuh saya terjemah buku ya. Saya terjemah utuh lagi, itu bukan sekedar terjemah, tapi benar-benar saya jadikan itu buku baru, tapi dalam bahasa Indonesia dialih terjemah. Karena memang saya bertekad untuk menerjemahkan buku itu dan untuk diterbitkan. Jadi itu bagus. Judulnya Power Learning. Yang nulis itu Gwen Gawit. Power Learning. Itu ada gambar kayak gini gitu. Jadi kayak mulai belajar, proses belajar ini sampai ada ini membaca, menulis, ada terus nanti evaluasi, ada dan seterusnya sampai ending. Ada 12 kalau tidak salah ini. 12 tahap dalam untuk menjadi power learning itu. Nah, itu saya terjemah, kemudian saya ketik, saya jadikan buku, sampai karikatur yang begitu banyak dalam itu saya cari semirip-mirip mungkin. Makanya saya kirimlah ke Gramedia, diterima. Oke, diajukan sama mereka, katanya tapi nggak jadi diterbitkan karena menurut Gramedia itu tidak ketemu penerbitnya. Heran juga saya, kok masa nggak ketemu? Memang apaan? Itu buku terkenal loh. Saya lihat di Google, ya ada buku itu Gwen Gawit, Power Learning Gwen Gawit ada, masa nggak tahu penerbitnya? Ya udahlah, ya pokoknya udah nggak tahu, yang penting naskahnya sudah saya kirim tapi nggak diterbitkan, ya sudah, tidak apa-apa. Nah itu menulis itu saya berapa bulan itu tanpa tidur itu. Jadi di kantor itu
para karyawan kan memang ada yang tidur di kantor 3 orang itu. Ada Mas Agus, Mas Haris, Mas Amon. Mereka bertiga itu tidur di kantor. Dan mereka tahu, lihat saya tiap malam kerja. Kalau siang, begitu pagi, ya mereka masih tidur. Saya sudah mulai kerja lagi. Karena biasanya setelah sholat subuh itu, pokoknya pagi itu saya pulang ke rumah, mandi dulu, sarapan. Begitu saya biasanya jam 8 sudah kerja lagi di kantor. Kalau di kantor kita itu kan namanya kantor sumber daya manusia, kayak kita perusahaan seperti itu, agak bebas-bebas saja. Apalagi kalau para pendiri itu kita 6 orang itu paling datangnya jam 10, jam 11. Karyawan juga santai jam 9, kadang baru mulai berkegiatan. Kalau Juan Siregar jam 8, kadang belum jam 8 sudah berkegiatan sendiri. Soalnya saya memegang 2 divisi, pegang marketing, pegang training kan. Jadi divisi training itu dipegang oleh Irek Santoso, teman lagi. Saya di Litbang sama marketing. Jadi kalau untuk marketing kan saya memang butuh waktu banyak untuk telepon, bikin janji, macam-macam. Ini benar-benar saya ingin menggambarkan seperti apa si Juan Siregar itu berbanding dengan yang digambarkan Satrio Piningit. Tapi kalau tangguhnya, ulitnya, rajinnya, kreatifnya, saya pikir apa yang digambarkan itu memang ya memang tergambar dari apa yang saya jalankan. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Mana ada manusia berbulan-bulan tanpa tidur. Tapi saya mau tidur ya nggak bisa tidur. Oh, saya begitu senang, begitu bahagianya saat terjemah. Mana bisa tidur? Pikirannya ada di tulisan. Itu di 2 buku itu bukti-bukti nyata. Apakah Juan hanya cerita-cerita aja berbulan-bulan tanpa tidur? Nah, itu mereka menyaksikan itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Bagaimana Juan Siregar itu bisa seperti yang dia sekarang. Bahkan kalau kita dari begitu banyak terjemah, begitu suka filsafat psikologi tasawuf, begitu menguasai ilmu libat, kenapa di buku-buku itu sekarang yang ditulis itu bisa menyempurnakan filsafat, psikologi, sejarah, ekonomi? Itu tidak gratis. Memang saya sudah kuasai ilmunya semua dari sononya. Dan yang paling luar biasa hikmahnya adalah bagaimana Juan Siregar bisa menemukan ilmu leksis. Ilmu leksis itu berarti ilmu pemilihan kata. Ya, mungkin sedikit kaitan ketika kuliah itu dulu, bagaimana ya kok di mata kuliah di kita belajar selama 4 tahun itu tidak ada mata kuliah error analysis. Linguistik memang ada, tapi tidak berkaitan dengan error analysis. Tapi skripsi saya itu apa? Error analysis, an analysis of syntactical and lexical errors in simple past and present. Dari judulnya aja itu gimana ya? Analisa kesalahan. Kesalahan dalam sinteks dan leksis, baik di masa lalu maupun masa sekarang. Jadi mungkin kenapa saya di Al-Quran itu ada yang salah pilih leksis, ini sehingga yang mengakibatkan ada teroris, keburukan-keburukan yang lain. Karena para ulama kita itu Allah bermaksud ini, dilihatnya begini, makanya ahli bahasanya seperti ini. Nah, kesalahan-kesalahan itu saya melihat wajar. Saya dasar ilmu saya untuk ahli bahasa itu luar biasa. Saya baca Al-Quran itu, wah, bisa jadi MUI, ketua MUI itu dengan Juan Siregar itu tidak ada apa-apanya dia untuk jumlah banyaknya menuntaskan baca Al-Quran dalam perjalanan hidup ini. Walaupun saya tidak pernah belajar agama. Kenapa saya pede amat begitu? Ya karena memang begitu. Lah ini aja sebelum bikin ini sudah baca dulu. Oh, bolak-balik dan terus-terusan. Dan itu benar-benar baca itu untuk dapat petunjuk, baca untuk dapat petunjuk dan seterusnya. Sombong amat kau, Juan. Ini bukan masalah sombong. Ini saya hanya sedang mempertunjukkan kepada seluruh bangsa Indonesia
yang mengagumi itu Satrio Peningin itu begitu tingginya seperti apa. Gak perlu, apalagi kalau nanti ke Juan Siregar dikagumi. Orang kere dikagumi apaan? Gak ada, gak penting juga. Yang perlu dikagumi dari Juan Siregar itu menurutku, kita melihat bagaimana dia belajar, daya juangnya, tidak mau kalahnya. Itu aja, ayo kita semua bangsa Indonesia, ayo belajar, ayo daya juang, ayo rajin, itu aja. Mengaguminya itu cukup, itu aja, nggak penting yang kita ngebayangin di apa namanya, ke dewa-dewa ini. Saya buat video ini salah satunya untuk menghilangkan pemikiran yang seperti itu. Bahwa kalau misalkan Satrio Peningin digambarkan seperti itu, nanti seluruh bangsa Indonesia akan minder. Karena sebenarnya kita belajar tentang orang itu, ya bagaimana agar kita bisa seperti mereka, kan begitu tujuannya. Kita belajar tentang para nabi, ya bagaimana sebenarnya kita agar seperti mereka, seperti para nabi itu. Bukannya minder malah, ya nabi aku bukan siapa-siapa. Ya emang Allah itu melihat manusia itu sama kok, sama-sama cintanya kok. Ya kita harus memang setara dengan nabi, dan bisikan Rabbani itu, yang ilmu yang ada di buku itu adalah bagaimana cara Allah agar membuat seluruh manusia itu setara dengan para nabi. Inilah kemenangan manusia dalam mengalahkan hawa nafsu atau iblis, yang membuat kita merasa jauh dari derajatnya dengan para nabi, ya karena iblis itu yang menghalang-halanginya, atau jalan pikiran itu, karena iblis berkehendak manusia itu ikut dia ke neraka. Sementara Allah berkehendak semua manusia kembali padanya. Ya, itu mungkin kenapa dikatakan Satrio Peningin itu ditunggu-tunggu seluruh penduduk bumi. Ya karena masalah kemenangan perang hawa nafsu. Kita itu musuhnya iblis. Dari sononya tidak ada musuh manusia selain iblis. Tapi kan dia sudah berubah menjadi waswi sufi suduri, godaan-godaan jahat dalam pikiran. Dan dia tidak peduli mau tahu, mau kaya, mau miskin, mau apapun kau. Yang penting hanya satu yang dia buat. Jangan sampai ada manusia terpikir terhadap Allah dengan cara yang benar. Itu toh. Makanya semua agama-agama banyak. Ya, untuk agama mungkin setelah ini saja ya saya akan bahas. Karena ini sudah terlalu panjang, melebar kemana-mana ini. Tapi menurut saya tetap bagus, tetap oke. Masalah siapa guru Satrio Peningin, yang dibahas itu digambarkan kemana-mana. Dari gambaran yang saya alami, mungkin betul itu yang berkebayangkan itu hampir sama dengan yang saya jalani semua. Bergurunya itu ke leluhur kemana-mana, ke penduduk bumi, ke penduduk. Lah iyalah. Oke, saya tambahkan lagi, berguru kepada para nabi. Iyalah. Saya setiap mau apapun pasti menulis dulu apa yang saya mau kerjakan, kemudian baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Selama baca, dan itu tidak pernah selesai lebih dari 4 hari. Seperti kemarin itu hanya 1 hari 2 malam tok, yang tanggal 11 sampai 13. 16 tanggal 11 Januari pukul 16.42. Selesai 13 Januari 06.00, berarti 2 hari 1 malam. Selesai. Ya itu mungkin terlalu cepat karena saya tidak terlalu banyak kegiatan. Biasanya bisa sampai 3 hari, kadang sampai hari keempat baru selesai. Kalau banyak kerjaan, lagi banyak apa. Nah, dengan saya membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu, tapi saya untuk tujuan yang ini. Lah itu kan ceritanya para nabi semua ada di situ. Dari kita itu memang bagaimana nanti dahsyatnya Al-Quran itu saat membaca itu kita kembali ke ribuan tahun lalu. Jadi ya memang guru kita ya para nabi itu semua. Tapi dengan cara nyata, bukan kita melayang-layang jadi ruh, jadi ini, jadi itu yang digambar gitu. Nggak seperti itu. Saat kita membaca itu ya memang ruh itu ya melayang-layang. Ya nggak tahu lah bahasanya seperti apa. Ya itu realnya begitu. Yang penting kalau mau kita berubah ke depan, tulis niat, kemudian baca Al-Quran. Iqra dan kolam harus selalu seiring sejalan, tidak boleh Iqra sendirian kau. Akhirnya dia merana menderita kayak jomblo. Harus dia ada pasangan. Oh nggak ada istri yang nggak punya anak. Cuma Iqra toh yang nggak punya hasil. Semua Al-Quran jadi yasinan ritual semua. Tapi kalau dia
Ikro, bahkan duluan kolamnya dulu tulis dulu baru baca. Kalau dia dijodohkan begitu, anak-anak pinaknya, ilmunya, kehidupannya berubah segalanya. Oke, itu saja untuk di kali ini. Apa yang disampaikan ini semoga menjadi inspirasi bagi kita seluruh bangsa Indonesia, terutama tentu kepada para ahli, para ulama lintas agama, tokoh-tokoh, cendekiawan, akademisi, dan tentu pemerintah. Di satu sisi saya memang sangat-sangat berharap ini segera bertemu dengan mereka agar ya mungkin dibedah buku itu agar segera sampai ke pribadi-pribadi Indonesia, biar segera saja negeri ini jadi surga. Itu saja ya. Apalagi ya sudah. Ini memang video kali ini agak lumayan panjang lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video yang lebih seru setelah ini.